berubah. Oleh sebab itu secara administrasi yang telah kami penuhi mudah-mudahan menjadi kelengkapan administrasi dan mudah-mudahan dapat mengantarkan kami kembali sebagai anggota DPR RI. Sekali lagi ini adalah impian dan harapan. Tapi lebih daripada itu kan kita tidak akan kuasa, Tuhanlah yang menentukan segalanya. Saya dan tim serta pendukung yang ada di Papua Barat bekerja dengan sangat baik, turut dan patuh terhadap semua proses yang dilaksanakan. Kami juga berpesan KPU dan Bawaslu untuk menjadi penyelenggara dan wasit yang baik sehingga betul-betul proses demokrasi ini berkualitas. Dan saya sudah ingatkan tim dan pendukung kami semua untuk mari kita berdemokrasi berkualitas, kita mengajarkan pemilih kita lebih berkualitas. Dan saya juga berharap KPU turut menjaga proses yang baik sehingga siapapun yang terpilih nanti memang dia adalah representatif daerah dan rakyat di daerah, sehingga DPR RI mampu sebagai lembaga negara yang memposisikan dirinya sebagai lembaga satu-satunya non partai, tapi dia mampu untuk bekerja dengan kepentingan rakyat dan kepentingan daerah. Saya tidak bisa bicara apa yang penyelenggara pemilu, tetapi bagi saya apa yang telah dikerjakan dan dilaksanakan itulah menjadi barometer bagi rakyat untuk menilai layak dan tidak layaknya saya untuk mencalonkan diri atau dipilih kembali dalam periode ini. Seperti itu dari saya, terima kasih. Semoga Tuhan menyerahkan kita, menjaga kita, melindungi kita semua. Kita sehat-sehat, semangat, dan KPU tetap KPU, Bawaslu tetap Bawaslu, yang berubah kita yang jadi bakal calon, menjadi calon, dan menjadi anggota. Mudah-mudahan. Baik, Pak Ketua KPU dan jajaran, Ketua Bawaslu dan jajaran, serta semua tim pendukung. Saya bakal calon anggota DPR RI yang hari ini mendaftar dan menyerahkan dokumen. Mudah-mudahan dapat diverifikasi, diterima dan diverifikasi, dan kami siap menerima semua masukan. Terima kasih. Terima kasih, dokumen saya terima. Selanjutnya mau kerjasamanya dalam pemeriksaan dokumen ini. Oke, terima kasih. Dari 13 yang kami tunggu, hari ini Pak katakan diterima. Kita aplaus untuk selanjutnya sebelum upload sebelumnya memang perbedaan di hingga nanti yang menjadi kewenangan kita kembalikan untuk tetap berproses dalam perbaikan berjalan pelayanan administrasi. Kabar Pak Ketua. Kenapa saya harus maju lagi? Sejumlah pekerjaan telah tuntas kita kerjakan di periode ini. Di antaranya adalah pengesahan undang-undang dan beberapa undang-undang lain yang
sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam penyusunan dan pengesahan sejumlah undang-undang yang terkait dengan Papua, maka sudah kewajiban saya untuk tetap menjadi anggota DPD. Tujuannya adalah agar kita mampu melakukan pengawasan dengan baik dan benar dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat mampu menjawab persoalan itu. Oleh sebab itu, dengan pengalaman saya di periode ini menjadi modal bagi saya untuk kembali terpilih lagi. Dan harapan saya bahwa pada periode 1 tahun sisa ini maupun 2024 nanti, hal yang paling utama adalah kita harus membuktikan sebagai legislator, senator yang aktif tapi pun sebagai bakal calon, kita harus pastikan bahwa semua kebijakan yang berlaku di Papua adalah tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat dan daerah. Demikian juga hal yang kedua adalah bagaimana DPD RI sebagai jembatan penghubung, sebagai mitra strategi oleh daerah. Pada periode yang sekarang, kita atau saya masih menilai bahwa hubungan kerja antara DPD dan pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. Nah, padahal DPD adalah representatif daripada daerah. Artinya kita adalah pejuang daerah di parlemen. Oleh sebab itu, bagi saya yang kedua nanti adalah kita membangun sinergitas. Karena Papua tidak dapat kita kerja sendiri, harus melibatkan semua stakeholder daerah termasuk pemerintah. Nah, tentu saya optimis bahwa dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada dan bukti-bukti yang kami sudah kerjakan pada periode yang sekarang akan mengantarkan kami untuk periode yang akan datang. Saya optimis dan percaya bahwa rakyat Papua Barat tahu siapa yang berhak mewakili rakyat. Dan saya yakin bahwa kualitas calon itu dalam standar utama. Karena siapapun wakil rakyat di pemerintah pusat, saya punya pengalaman yang sangat banyak. Ketika berbicara soal Papua dan kepala Papua, hampir wakil rakyat kita tidak bersuara dengan baik, bahkan tidak peduli dengan persoalan itu. Oleh sebab itu bagi saya, momen ini sangat baik, ini sangat penting untuk rakyat kita menentukan wakil-wakil rakyat itu dengan baik. Biar wakil rakyat itu sebagai orang-orang yang benar-benar bekerja dengan totalitas untuk menjawab persoalan yang dialami oleh rakyat kita. Bayangkan saja bagaimana orang yang mewakili kita adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas. Bagaimana dia memperjuangkan orang rakyat, tapi sendiri tidak punya kapasitas atau kualitas ataupun pengalaman. Dan saat ini tidak bisa. Saat ini adalah atau bekerja di parlemen adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang punya pengalaman, integritas, kualitas. Jadi orang Papua yang duduk di Jakarta adalah harus memiliki standar yang jauh lebih daripada Jakarta. Jika Papua atau wakil-wakil rakyat dari Papua yang duduk di Jakarta tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki kualitas, maka kita akan merendahkan harkat dan martabat wakil-wakil rakyat di Jakarta. Nah, saya telah memberikan standar itu di Jakarta hari ini. Ketika saya mencalonkan di 2019, satu-satunya orang Papua yang dipercayakan oleh DPD untuk mendapatkan jabatan pimpinan di DPD itu membuktikan bahwa kita punya standar tinggi di Jakarta. Oleh sebab itu, saya juga berharap bahwa ke depan bukan lagi menjadi wakil ketua di komite atau fraksi atau komisi, tapi yang ke depan adalah dengan 26 kursi anggota DPD RI di tanah Papua, maka Papua sudah punya posisi wakil ketua DPD RI itu di tangan. Dan saya akan incar posisi wakil ketua DPD RI itu menjadi milik dari tanah Papua. Saya pikir itu orientasi saya. Terima kasih. Strategi untuk mudah kerja, untuk mudah. Nah, ini soal strategi sebenarnya. Jadi tidak ada kaitan bahwa dua kabupaten yang dukung. Semua kabupaten 100% dukung. Tapi ini soal strategi kita. Ya, strategi ini soal strategi karena secara KPU kan 1000. Ya, ini soal strategi dan tidak mungkin kita bocorkan masing-masing calon punya strategi dan strategi saya seperti ini. Ya. Pada periode pertama 13 kabupaten kita punya strategi. Kita berpikir untuk 13 kabupaten. Periode ini cukup 5. Nanti akan datang 4 cukup.
Jadi kita punya strategi. Tapi Pak, Saya pemenang kedua dengan 83.000. Dan pendukung saya adalah pendukung setia sampai dengan saat ini. Saya tidak mengundang, tapi berikan informasi semua pada datang. Jadi saya pendukung fanatik itu sudah siap tempat. Saya tidak mencari pendukung lagi. Jadi mereka yang datang ini adalah mereka yang dukung setia tanpa pernah saya memberikan sesuatu. Tapi mereka melihat bahwa saya adalah anak, adik, saudara yang banyak berbuat untuk rakyat, maka mereka datang mendukung saya. hujan-hujan juga Hujan mereka pun datang. Jumlah kami hari ini 1000-an ada yang datang, 1000 lebih datang ke sini. Dan memang sosok saya itu dicintai oleh masyarakat. Itu kunci. Kapan saja saya di mana pasti orang. Kalau tadi yang kita lihat di daftar yang Pak Ini cuma strategi, ya. Strategi DPD ini cuma strategi. Yang kita utamakan itu adalah bagaimana suara pada hasil pemilu. Tapi tahun lalu kan masih 13 kabupaten 13 kota. kabupaten. Kalau ini kan Saya Lebih optimis mudah ya, Pak? ya. Saya optimis ya sebagai politikus dan saat ini posisi sebagai anggota DPD RI, apa yang kita kerja itu menjadi credit point bagi saya untuk mereka.